Pertanyaan pertama yaitu awalnya kenapa sih harus memilih masuk sekolah Alkitab pada saat di masa di mana orang-orang itu memilih untuk kuliah gitu. Sebenarnya sih pribadi sih, karena eh, kayak aku orangnya kan fleksibel kan. Kalau Iya. untuk masuk kuliah itu sebenarnya awalnya pengen masuk kuliah gitu. Kayak lebih pengen masuk kuliah, tapi kayak gue mikirnya kayaknya gue masuk sekolah kitab dulu gitu, baru ntar masuk kuliah gitu. Jadi eh, nggak menjadi suatu hal yang apa ya, yang signifikan sih, yang wow banget gitu masuk sekolah kitab. Jadi kayak sebenarnya kalau untuk aku sih masuk sekolah kitab itu karena pengen ya lebih dalam lagi aja sama Tuhan gitu, pengen belajar lagi dan nggak menjadi suatu hal yang ini sih kayak signifikan banget gitu. Iya, iya, oke, Kalau oke. untuk kuliah sih abis sekolah kitab gitu baru mau kuliah gitu. Oke, oke. Jadi intinya pengen apa ya? Pengen menambah pengalaman lah ya kan sama Tuhan ya kan. Lanjut ke pertanyaan kedua, pengalaman pertama lu masuk di sekolah Alkitab apa gitu? Kaget, gue Kaget. kaget Waduh, gimana nih kagetnya nih? karena kagetnya karena tempatnya bagus banget, orang-orangnya sangat positif, maksudnya lingkungannya, dan sekolah kitabnya di SAB Batu Malang itu sangat indah sebenarnya. Ini kan di gunung kan, di atas gunung. Oh, di Teman, atas aduh, gunung. refreshing banget, bener di atas gunung. Oh iya. Jadi kita keluar asrama itu ngeliat gunung, pertama kali kita lihat, dan uh, tempat orang-orangnya di sana ramah-ramah juga. Jadi di sana kan setiap kan kita di asrama ya, kayak pesantren kalau muslim ya. Iya, Kalau di asrama itu ada namanya Beji Boys. Beji Boys itu sama Beji Girls untuk cewek. iya. Nah, kalau cowok itu ada Beji Boys di setiap kamar, dan mereka sangat apa ya, luar biasa sih orang-orangnya gitu. Sangat luar biasa gitu. Iya. Panutan lah kalau bisa dibilang. Berarti Jadi enak sih. oke. Kayak retret setahun gitu maksudnya. Berat setahun berarti. Iya, iya. Itu tapi itu kan di awal ya kan. Itu awal Hmm. masuk, kaget, merasa semuanya bagus, indah. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa aktivitas Hmm. sehari-hari di sekolah Alkitab? Pagi-pagi kita bangun jam 5, terus mandi jam Jam 4 4. kita bangun, terus doa. Ada doa namanya bedstone kalau mereka ngomongnya. Oh, Kalau Beston. kita itu ngomongnya ya bedstone. Ya, Tahu kan lo? iya, 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 Beston. Kalau kita ngomongnya doa pagi lah gitu, sederhananya. Iya, Doa pagi gitu. Tapi kita rame-rame, makanya namanya bedstone gitu. iya. Kayak ya gitulah pokoknya. Jam 5 kita ada kegiatan bersih-bersih kampus. Iya, bersih-bersih sekolah Alkitab lah, iya. Bersih-bersih sekolah Alkitab. Oke. Jadi itu jam 5. Eh, Abis itu baru kita ada eh pokoknya kita ada waktu lama lah untuk persiapan gitu. Jadi ya habis bersih-bersih, ada yang mandi kan gitu. Iya. Dan pokoknya abis itu persiapan sampai jam jam 7 kalau nggak salah kita mulai sekolah. Jam 7 atau jam 8 deh, aku lupa. Oh, jadi jam 7 itu udah mulai belajar gitu ya, belajar Alkitab gitu. Iya, belajar Alkitab, bener. Oke, oke. Jadi yang dipelajari di sekolah Alkitab itu apa sih? Apakah semuanya ayat Alkitab gitu atau apa aja yang dipelajari di dalam sekolah Alkitab? Oh, pelajarannya itu ada yang dibagi-bagi dari misalkan nih, eh, Iya, kelas 1 itu kalau di SAB ya, iya. kelas 1 itu dikasih pelajarannya itu kristologi gitu, tentang Kristus. Oh, tentang Terus ada ada juga tentang Perjanjian Lama. Itu satu buku gitu, Perjanjian Lama. Dan ya. ada yang dipisah-pisah juga tentang Yohanes. Ntar ada guru khusus untuk Yohanes bahasnya. Ada guru khusus tentang darah Yesus. Oh, Pokoknya pelajaran itu. Ada yang guru khusus buat
Matius Markus, Lukas, untuk Oh, Lukas. oh Terus jadi ada yang guru khusus-khusus. khusus gitu. Oh, Ya, masing-masing kitab ada gurunya gitu. Itu yang dipelajari gitu ya. ya benar, Kalau benar kayak untuk gitu. Jadi kalau tiap untuk kitab ada gurunya. pelajaran kayak olahraga gitu tuh ada nggak sih? Kita ada setiap kan, oh, abis sekolah itu ada waktu lenggang kan, ada Ya. istirahat istilahnya lah. Kalau di SMA kita istirahatnya itu bisa main bola, terus ngobrol-ngobrol ke kantin gitu, Oh, ke kantin atau nongki-nongki gitu. iya iya iya. Ya. Kalau di kelas dalam proses belajar itu boleh nggak sih ngobrol sama siswi gitu? Apa? Oh, itu dilarang. Oh, itu dilarang ya? Gak boleh. Jadi kalau di sekolah Alkitab itu apa memang benar 1 tahun itu Oh, di dalam sekolah gitu nggak boleh keluar nggak boleh kemana-mana? Apakah seperti itu? oh, enggak. Di SAB tiap hari Sabtu kita liburan, boleh keluar. Ada jangka waktunya. Dan waktu itu pas aku libur itu aku ke mall, terus ke ke ada taman rekreasi, rame-rame jalan-jalan gitu, lihat bunga, terus main naik apalah gelantungan gitu, Iya iya gitu iya. kayak di taman safari, taman mini gitu, pokoknya boleh lah. Oh, lanjut ke pertanyaan kita yang nomor 4. Kapan dan hal apa yang membuat Misael mulai merasa tidak nyaman di sekolah Alkitab? Nggak ada sih, nggak ada waktu yang nggak nyaman pas di sana. Kalau aku pribadi jujur kayak gitu sih, nggak ada. Oh gitu ya. Mungkin iya, iya nggak ada. Nyaman terus kok. Oke, nah kan misal waktu itu akhirnya tidak menyelesaikan sekolah Alkitab gitu ya kan. Hal apa yang Iya. membuat Misael itu memutuskan untuk berhenti gitu? eh Ceritanya sangat panjang gitu. Tapi jujur, aku pulang karena eh duh gimana ya? Gimana nih? Bukan karena sekolah kitab yang bukan karena tempatnya, tapi karena diri aku sendiri. Oh karena Waktu itu ada, ya, kayak ada suatu momen di mana aku sempat kerasukan wow. karena lemah gitu. Dan aku sempat eh, ngelakuin hal-hal yang aneh gitu, yang aku nilai aneh untuk aku sendiri. Pas aku sadar ya gitu, ini kan Iya, pas kerasukannya kan nggak nyadar kan, iya, nggak nyadar. karena bukan diri aku sendiri. Tapi pas aku sadar itu sangat aneh. Jadi Dan ini kisah karena heboh itu ini ya, kisah heboh itu sebenarnya ini ya, ya, mau diceritain ya. Oh gitu. ya sampai aku sempet manjat genteng itu. Wow. Waktu Itu kesurupan manjat adalah, genteng gitu. ya, itu bukan aku sendiri. Pokoknya aku di dalam dunia yang berbeda lah pas di saat itu. Oh, wow. Itu sendiri Sangat kejadiannya menyeramkan. atau gimana? Atau ada teman yang Eh, kesurupan juga? Semuanya. Oh, pas malam malam mulanya itu semua kamar, ini ketindisan. Oh ketindisan. Ya, Jadi kayak kalau gitu. kamar yang kan asrama kan ada yang di bawah, ada yang di atas. Kan ada asrama eh, satu, asrama dua, asrama tiga. Ada banyak-banyak tempat gitu Iya. asramanya. Nah di asrama aku, satu asrama itu di bagian atasnya ketindisan semua. Jadi di kamar aku semuanya puluhan orang ketindisan sampai ke kamar Sion waktu itu. Jadi ada yang ngelihat setan gitu pokoknya. Nah aku di situ sempat inilah, sempat kesurupan. Oh, sempat kesurupan. Iya, iya. Iya, diserang semuanya gitu, buset dah, gila. Dan Iya. aku akhirnya pulang gara-gara eh, nggak tahu ya, kayak sempat aku mutusin sendiri untuk pulang karena aku udah nggak beres. Aku sadar diri gitu, udah nggak beres gue gitu. Kayaknya gue harus pulang. Ada yang bilang kayak jangan pulang dulu, jangan pulang gitu. Tapi gue mutusin untuk pulang. Iya, iya. Oke, oke. Tapi kenapa sih misalnya langsung langsung mengatakan, waduh, aku atau karena halnya karena kesurupan itu atau gimana nih yang memang harus ya udah karena gue udah kesurupan nih, ya udah gue pulang aja gitu. Berarti nggak mampu atau gimana gitu. Eh pokoknya pokoknya di saat itu aku nggak sadari diri.
dan ada hal-hal yang aku lakukan itu eh, sangat jahat lah karena itu kan nggak sadar ya. Kayak Iya, orang kalau misalkan kenapa orang bisa dirantai gitu kan di Alkitab kan, karena pasti dia ngelakuin hal yang ini kan. iya, Jadi kalau di kejadian aku itu, yang aku ngalamin itu sadar sadar terus nggak sadar, sadar nggak sadar, sadar nggak sadar. Jadi kayak gini ceritanya tuh, gue pas aku nggak sadar, gue misalkan ngelukain orang gitu pas waktu itu. Terus tiba-tiba gue sadar ngelukain orang, tiba-tiba gue sadar lagi gitu. Terus gue nggak bisa kuasai diri, dan akhirnya itu kayak ada pola gitu. Jadi kayak abis ngelukain orang gue sadar, terus gue malah kayak sakit, kok gue kayak gitu sih tadi, kayak aduh kacau ini parah nih. Dan itu pola itu berulang, akhirnya gue nggak mau itu berlanjut, gue pulang gitu karena gue nggak mau oh, hal-hal aneh terjadi di sana gitu. Motivasi gue di situ kayak oh, karena gue nggak mau hal-hal terjadi aneh di sana, gue cukup gitu. Gue mau pulang aja, gue mau pulang di rumah gitu daripada anak-anak di sini terganggu gara-gara gue gitu. oh, Jadi iya. gue berusaha pemulihan sendiri di rumah, perangnya sendiri di rumah gitu. Jadi untuk ini apa namanya yang kata ini ya kesurupan itu berlanjut lama atau biasa aja? Maksudnya Lama, sekali gitu, lama. Selama lama. Aku nggak bisa tidur 10 hari pas malam itu. 10 hari aku nggak tidur nggak makan. Jadi kurus banget waktu itu. nggak tidur nggak makan gitu bisa hidup. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Pokoknya dalam dalam dunia aku waktu itu mindset aku diputar pokoknya dalam tipu daya iblis yang sangat parah sih. Pokoknya aku ingat banget jam subuh-subuh, jam 3 aku tiba-tiba ngerasain kuasa kegelapan gitu, nyelimutin gitu lah. Dan aku tiba-tiba teriakan, kaget. Dan di situ ketindisan semua. Dan di malam itu sampai 10 hari kemudian aku nggak bisa tidur karena takut. Karena ada suatu rasa takut yang amat dalam di dalam, kayak di dalam roh, roh, jiwa gitu, di jiwa nempel gitu. Dan di situ kayak mau makan itu aku nyium bau belatung. Jadi makan itu nggak bisa makan. Padahal nggak ada apa-apa, nggak basi, nggak apa. Tapi pas aku makan makanan yang seger ya, di Iya, hidung aku nyium bau belatung. Jadi nggak bisa makan gara-gara itu. Jadi selama kurus 10 hari. selama 10 hari. Pasti itu Iya. pengalaman yang berat ya kan 10 hari mengalami seperti itu. Atau misalnya ada Aku bahkan sendiri nggak nyangka sih. Aku kira bakal mati beneran. Aku udah parah, udah nggak tahu lah. iya, iya, iya. Terus Eh, pada posisi itu misalnya ada nggak sih oh mendapatkan kayak intimidasi dari teman gitu? eh ada sih, ada beberapa orang kayak kayak Ayub, teman-temannya Ayub kayak apa sih? Tahu kan Iya, iya, kayak kisahnya teman-temannya Ayub. Ayub. Ya, ada Iya, iya. sih beberapa gitu. Dan itu menjadi membenak banget gitu. Iya, jadi mengintimidasi, menuduh gitu mungkin ya, menuduh Misael gitu. Seperti kayak atau mengutuki gitu enggak ya? Mungkin enggak sih, tapi mungkin dia waktu itu cuma gini dong, kayak mungkin dia kayak gitu karena kasihan, mungkin ya kasihan banget sih anak gitu. Atau enggak kan, otakku negatif banget waktu itu ke semuanya. Iya. Jadi eh gitu. Mungkin dia kayak gini kayak kasihan mungkin ya, tapi ini sih eh Iya. sempat terintimidasi. Aku soalnya kayak gini, di waktu itu, di malam itu aku uh, dunia aku keputar ke dunia terbalik. Ini mungkin aku baru pertama kali untuk buka ya. Iya. Pokoknya dunia aku terbalik gitu. Kalau nonton Paris apa gitu, mereka ke dalam, kayak pokoknya Catacombs of Paris, mereka ke dalam, di Paris itu kan di bawahnya kan tengkorak-tengkorakan. Iya. Dan kalau misalkan ada filmnya itu, mereka ke bawah terus tiba-tiba mereka dunia terbalik gitu. Dan mereka akhirnya naik tangga, dan pas keluarnya tuh ke dunia aslinya, ke dunia yang bener gitu. Nah, gue itu di dunia terbalik. Jadi di dalam pikiran gue, dalam hati gue, yang gue percaya itu gue udah mati, terus gue di dalam neraka, dan semua orang yang gue lihat itu setan. Jadi gue serang semuanya di sana gitu. Karena gue nggak mau di
dipotong-potong. Gue ada rasa-rasa firasat gitu. Jadi kayak gue udah ngerasa diri gue tuh bukan di bumi tapi di neraka gitu. Makanya itu udah parah banget. Jadi kayak dunia gue tuh terbalik gitu. Kayak manusia yang misalkan lu nih, Iya, gue ngelihat lu itu bakal ngejahatin gue, ngetonjok gue gitu, atau enggak apapun yang di neraka lah. Gue ngelihat lu itu sebagai iblis, iya, bukan iya, sebagai manusia. Jadi gue pengen pertama kali yang gue lakukan apa? Gue ingin defense diri gue kan. iya, Gue pengen nunjuk lu atau gue pengen ngapain gitu. Tapi di sana iya. gue nggak kasar sama siapa-siapa sih. Dan kayak uh, ada parah sih, parah banget. Makanya gue sempat lari ke atas genteng itu kenapa? Karena gue pengen kabur. Gue kira itu gue di neraka. Oh gitu. Dan iya, pas gue naik ke atas genteng gue tuh pengen kabur. Bukan untuk bunuh diri ya semuanya. Soalnya gue di atas genteng, orang pada kira gue pengen lompat. Tapi gue enggak, gue pengen bunuh diri. Sorry, gue pengen kabur dari sekolah Kabur, kitab iya. waktu itu. Karena gue kira itu gue ada di neraka gitu. Di bayangan gue itu semuanya masih utuh gitu. Masih kayak benda, masih benda gitu. Nggak meleleh, nggak ada imajinasi yang aneh-aneh gitu, nggak. Iya. Tapi nggak tahu kayak firasat gue itu selalu selalu negatif terhadap sekeliling gue gitu. Jadi kayak itu juga ditambah sama yang gue makan tuh baunya belatung. Ini yang di bayangan gue tuh belatung. Tapi makan itu sehat di depan gue yang mereka kasih kan pas gue sakit. Jadi gue nggak mau makan. Jadi pikiran gue tuh di dalam neraka gitu. Kacau banget sih pas waktu itu. Makanya gue pulang gara-gara itu. Oke, jadi waktu misalnya mengalami peristiwa itu langsung menghubungi orang tua Misael atau gimana? uh, iya, aku menghubungi orang tuaku, papa sama mama. Dan aku intimidasinya dahsyat banget sih, sangat diintimidasi sekali pas di situ. Kayak parah sih, parah banget. Itu Jadi gue nggak pernah ngalamin hal itu. Parah banget sih. jadi langsung langsung ini ya, Terus, langsung keluar gitu dari sekolah, ya, mengundurkan diri istilahnya ya. iya bener. Karena aku di dunia yang terbalik itu, kalau tahu Mongol, Mongol Stress baru keluarin video sekarang kan ada alamnya Yesus kan, di mana semuanya dilindungi oleh malaikat. Terus ada atmosfer. Di atmosfer pertama yang jaga itu malaikat ketiga gitu, malaikat penjaga. Atmosfer kedua, atmosfer ketiga. Terus yang di bumi itu malaikat keberapa gitu. Iya, Jadi kayak, nah terus ada dunia lagi, dunia antikris namanya. Terus ada garis-garis, dia ada level-levelnya yang dia bilangin. Nah gue di dalam dunia itu yang satunya, bukan dunia yang alam, bukan gue di alam yang satunya, bukan di alam yang sehat, yang Yesus gitu, yang ada Allah. iya, Ya, gila, serem sih. Gue bisa jelasinnya kayak gitu sih, paling paling iya, iya. masuk akal sih, yang gue Itu alami. itu Karena memang gue nggak ngerti apa yang gue alami. iya, iya. Maksud gua itu memang bermulanya memang di saat lu masuk sekolah Alkitab itu atau memang dari masa lalu lu punya ini ya, apa namanya? Latar belakang gitu yang maksudnya lu mengalami sesuatu gitu sebelum masuk sekolah Alkitab gitu. Ya, Oh, ada. ada. Jadi jauh banget sih sebelum sekolah kitab. Kayak yang aku ingat itu di sekolah aku sempat ada dukun alumni, tapi dia dukun Ini sekolah apa nih? dan dia sempat SMA, pas Oh, SMA. SMA. Oke, oke. Ya, nah dia itu sempat ngedoain aku dan kayaknya transfer spirit gitu. Teman-temanku ada yang dibuka mata batinnya, bisa ngelihat setan. Ada yang indigo gara-gara anak ini jadi indigo dia. Kesian dia. Terus kalau aku sempat nubuatin palsu tentang keluarga aku. Dan pas aku inget banget, pas aku habis didoain itu, mindset aku keputar. Aku inget banget. Pas aku ditumpangin tangan, kayak ada sesuatu hal yang berubah dalam diri aku. Kayak ada yang masuk lah. Dan gue gak ngerasa nyaman-nyaman aja. Tapi pas aku pulang ke rumah, yang pertama kali aku rasain tuh amarah. Ada satu amarah ke keluarga, ke mama aku, dan ke, ke papa aku. Dua itu. Dan Iya, kakakku enggak. Pokoknya amarah ke orang tua aku. iya, iya, iya. Kayak ada satu roh, kayak nggak suka gitu. Dan negatif banget sih. Di situ sih mulainya. Oh, mulainya dari situ ya. Eh, Itu yang membuat aku,
Iya, bener. Dari situ. Jadi pas di sekolah SMA aku. Bukan berarti di dalam tubuh Misael ini ya kayak seperti yang kita lihat gitu kan. Kan ada juga orang-orang yang punya ilmu gaib, ilmu hitam gitu. Atau Iya, ditanam ilmu yang seperti itu di tubuh Misael gitu, enggak? eh, Atau sekedar enggak sih. mantra gitu. Mungkin aku enggak kurang tahu ya. Iya, iya, Kurang iya. tahu. Tapi ya kayak pokoknya ditanemin gitulah kayak kekuatan-kekuatan gitu. Pokoknya ada yang temen aku satu dia dapat cincin cincin gaib gitu kuasa kegelapan di airport abis abis ketemu ini. Jadi acaranya waktu itu gini, abis affection kan namanya di sekolah. Acara besar sekolah kan siap sekolah kan SMA SMA kan ada acara besar kan Iya. kayak ngundang band segala macem terus ada kayak gitu. Nah di sekolah aku namanya affection waktu itu di Penabur. Aku panitia sama Hmm. beberapa panitia lagi. Aku perkapkan. Aku inget banget abis selesai lagi basket, pertandingan basket, kan aku gulung kabel tuh. Iya. Selesai itu aku bawa kabelnya ke ruangan perkap. Nah di situ dia masuk tuh. Anak-anak perkap pada di dalam semua kan. Abis beres-beres semuanya lagi mau acara selanjutnya. Kita lagi nongkrong situ. Dan dia datang. Dia ngomong Dukun. kayak gini. Dukun itu. Aku punya ya alumni dia. Dia salah satu panitia yang dipak di ini dipercayain gitu masalahnya itu sih kayak Oke. dipercayain di sekolah dan panitia yang penting juga dia ada setiap rapat gitu Iya. dan dia datang ke kamar perkap ke ruangan perkap terus dia kayak ngomong aku punya kekuatan ini loh aku bisa kayak gini-gini terus uh, apa pendeta tapi nggak ada yang bisa gitu terus apa aku bisa buka mata batin orang aku bisa kayak gini 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 terus pada penasaran semua gitu terus ada yang ngomong kayak gue dong coba dong gue pengen lihat setan gitu terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol situ aku ketarik juga gitu kayak ikut dan di situ aku sempat ditumpangin tangan terus katanya kayak diobatin kamu habis lewat ini ya habis gulung kabel kan habis lewat dia tahu gitu punya kekuatannya punya kuasa kegelapannya terus ada yang ngikutin tuh dari pohon gitu terus dia nyinggung-nyinggung keluarga aku kakak kamu kesian kasihan nih gara-gara ini gini 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 terus pas hari itu aku pulang ke rumah mamaku sempat marah sama kakakku gara-gara satu kesalahan terus aku mikirnya kakakku kesian nih gara-gara mama akhirnya gue benci sama mama gue marah sama mama muncul-muncul perasaan benih-benih kejahatan terhadap orang tuaku Iya, iya. dan di situ kayak gue mikirnya kakak gue kesian gara-gara mama gue giniin kakak gue gitu dan itu kayak kacau deh itu mulai dikacau-kacauin gue dari jiwa gue jadi di situ sih kalau dari sebelum SAB di situ Oke, oke. Berarti itulah benih awalnya ya, misalnya. ya di titik itu bener soalnya sebelum itu aku nggak ada aku kayak hubungan aku sama Tuhan tuh baik semuanya semuanya baik-baik aja gitu tapi semenjak titik itu udah ya di situ titiknya Oke, oke. Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya ya. iya Eh, ya Setelah akhirnya keluar dari sekolah Alkitab nih ya, bagaimana proses pemulihan yang Misael alami? per, uh, yang pertama aku butuh waktu banyak untuk sadar aku masih hidup masih di bumi dan orang-orang sekitar aku itu manusia itu butuh waktu banyak banget gitu Iya, iya, iya. butuh waktu yang cukup panjang dan kayak kalau untuk sisi apa ya kan lihat aja yang terangnya sisi terangnya gitu kan orang bisa gitu kalau sisi terangnya gue tuh nggak sadar ada COVID semenjak gue nggak sadar jadi gue nggak ngalamin rasa ketakutan COVID dari awal mulai COVID serius gue nggak ngerasa gue masih kayak gitu kayak masih pemulihan Iya, iya, dan gue Mas. masih sadarnya gue itu bukan di bumi kan jadi pas ada COVID ya udah gitu gue main keluar gue Iya, iya. main keluar tapi nggak ngerasa takut jadi kayak nggak ada cemas nggak ada apalah yang kalian alami itu pas ada mulai COVID gak tahu sih tapi itu aja sih pas pemulihannya cukup lama ya dari awal tahun sampai setahun lah pemulihan sampai aku udah udah 30% lah itu udah sangat sangat pesat
sangat luar biasa sih ininya. Oke, oke, oke. Pertanyaan berikutnya nih, apa dan siapa yang membantu Misael akhirnya untuk bisa pulih gitu, atau mentor gitu? Siapa? Yang pertama Moses, Moses, adek gua, adik lu, oke. adek gua sangat luar biasa ya. Adek gua itu sayang banget sama gua kan. Iya. Dan parahnya itu pas gua nggak sadar, gua ngelukain dia, tapi dia tetap mengasihi gua gitu. Karena ya kayak gitu yang pola itu yang gue nggak sadar. Gue kira gue mau neraka, dan dia tuh setan. Gue nyerang dia gitu. Dan kadang juga gue mikir gue itu orang jahat gitu. Pokoknya dimainin lah pikiran gue. Dan akhirnya gue ngelukain adik gue gitu. Tapi adik gue tetap bantu gue, ngasih gue meskipun sakit kadangnya. Dan karena gue bukan diri gue sendiri waktu itu. Iya. Kayak dan padahal gue udah sadar kan. Makin kelamaan gue makin sadar. Oh, gue masih di bumi. Gue ada ini. Oke. Dan adik gue, terus kemudian keluarga gue sih, kakak gue bantu. Kakak gue dan papa mama kadang karena panik ya, karena mereka itu jadi korban. Yang pertama kali inget kan, benih pertama kali kan orang tua kan. Iya, iya. Mereka korban luar biasa sih dari apa yang gue alami. Iya, iya. Dan mereka juga ikut terpengaruh sama influence yang gue alami itu. Jadi kesian juga sih orang tua gue. Tapi kadang mereka capek kan, banyak urusan, terus harus bantu gue. Jadi yang paling sih pas di rumah itu adik gue sama kakak gue sebelum dia menikah. Oke, oke, oke. Nih, satu yang gue penasaran nih, yang menjadi pertanyaan gue, orang tua lu kan hamba Tuhan nih ya kan? Oke, Ya. pendeta gitu. Oh ya, terus yang ketiga diri gue sendiri, gue berusaha banget sih. Oh, ya, ya terlepas Ya. dari hal itu, maksud gua pendapat orang tua lu sebagai hamba Tuhan tuh gimana gitu? Apakah memang mengiyakan bahwa lu itu memang apa diganggu roh jahat atau seperti apa gitu? Pendapat orang tua. Mereka pendapat orang tua sih meng, uh, surumit sih, Ya, karena mereka ngelihatnya itu gue sakit, orang gila gitu. Papaku ngeliat aku gila, mamaku ngelihat aku stres. oh stres Tapi gitu. gue ngeliat diri aku sendiri kerasukan Oh kalau gitu. aku. Iya, iya, iya. Ya, dan emang bener sih. Kayak Oke, oke. mamaku akhirnya tahu kan, aku diingetin Tuhan kejadian yang di SMA dan mamaku mulai percaya gara-gara itu. Karena aku baru sadar juga itu udah pas pas COVID udah lama gitu kan. Baru aku Iya, inget, oh iya waktu itu kan pernah ya. Oh iya di situ kayak Tuhan mulai ingetin di hati gitu. Jadi Tuhan setia meskipun kita tidak setia. Oh ya. iya. Amin, amin, Jatuh amin. kan. Oke, 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 men. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih, Amin ya. Pernah ada kepikiran nggak sih lu bahwasanya kalau ih ini kok bisa terjadi sama gua gitu, atau rasa bersalah dalam diri lu, rasa tertuduh gitu. Kok bisa Wah, sih Tuhan gitu. rasa bersalah sih paling banyak. Wow. Rasa bersalah paling banyak. Karena gue ngelakuin banyak banget kesalahan pas waktu itu. Dan bukan gue yang ngelakuin, gue tahu gitu. Tapi malah gue yang kena gitu istilahnya. Jadi rasa bersalah itu banyak banget gitu. Apalagi terhadap adik gue yang gue paling sayang. Yang paling gue sayang gitu. Iblis jahat banget. Sumpah, setan jahat banget. Yang paling gue sayang, gue rasa bersalah itu masih ada sampai sekarang sama adik gue. Meskipun, dan dia, kalau lu tanya sekarang, dia masih ngerasa tersakiti gara-gara gue. Jadi gue rasa bersalah nyakitin dia. Iya, iya. Tapi gue pengen jelasin itu bukan bukan kakak Moses, tapi dia masih ngerasa sakit gitu. Oke. Lu pernah nggak apa maksudnya mempersalahkan Tuhan sih gitu. Gimana sih ngomongnya? Lu nggak terima dengan keadaan lu Oh, ke Tuhan gitu. enggak sih. Yang Enggak. pertama karena gue udah kenal Tuhan Yesus ya, kayak gue tahu dia tuh baik dan gue nggak pernah nyalain dia. Justru gue makin nyari dia karena dia baik gitu. Iya, amin. Uh, jadi gue nggak pernah nyalain Tuhan Yesus.
tapi gue terus dekatkan diri gue ke dia gitu kan. Di saat kita mendekatkan diri kita ke dia, dia kan mendekatkan diri dia ke kita kan. Jadi gue nggak pernah nyalain Tuhan, tapi gue terus cari Tuhan. Gue cari Tuhan, paling gue cari Tuhan pas gue sadar gue masih di bumi. Ya, gue langsung, gue masih di bumi, Tuhan Yesus. Serius gue kayak gitu, karena gue tahu, gue udah kenal gitu, gue udah kenal Allah gue gitu, I know him. Iya, iya, iya. Dan banyak perjumpaan pribadi sama Tuhan Yesus. Jadi pas gue sadar, itu mungkin kecerobohannya musuh ya, karena mereka ada orang musuh, ada orang yang sangat bodoh. Enggak, mereka adalah ciptaan yang gagal. Kalian semua gagal. Jadi gue pas sadar gue masih di bumi, gue langsung nyari Tuhan. Gue langsung cari Tuhan. Iya. Itu memang itu nggak semua orang sih bisa kayak gitu. Sadar di apa posisi dia gitu baru nyari Tuhan, nggak semua orang sih bisa. Oke, misal terakhir, lu ada nggak yang mau lu sampaikan terhadap anak-anak muda pada saat ini? Ada. Hati-hati sih sama orang-orang yang kayak gitu. Pertama, yang punya kuasa-kuasa gitu, mereka biasanya bikin kita penasaran soalnya. Kita pengen tahu. Tapi ujung-ujungnya ternyata itu serigala berbulu domba. Benar itu. Tertulis di Alkitab, dan hati-hati kita semua. Kalau udah berbau-bau kegelapan, kuasa-kuasa kegelapan, jangan dideketin, jangan samperin, jangan. Kita kayak domba aja gitu, mata kita kan tajam gitu, tahu yang mana yang jahat, mana yang kita perlu jauhin. Dan itu sih. Dan pertama, kita punya gembala yang baik ya, domba-domba Tuhan. Kita punya gembala yang sangat baik, yang ada setiap waktu gitu, nggak menyerah dia gitu untuk kita. Jadi gue itu kalau bisa dibilang, gue udah ngerasain apa artinya di dalam neraka, apa rasanya di dalam neraka. Kamu tahu, pas aku nggak sadar, kesaksian Philip Mantova menjadi bumerang bagi diri gue, karena dia ngejelasin kalau di dalam neraka, di pintu gerbang neraka itu ada roh apa, hopelessness, udah nggak bisa keluar, lu selama lamanya di situ. Dan gue ngerasa kegelapan itu di dalam diri, di dalam jiwa gue. Gue ngerasa apa artinya hopelessness itu. Lo dalam situ udah gak bisa keluar, lo gak bisa buat apa-apa lagi. Dan itu ada di dalam jiwa gue, bayangin. Itu rasanya gimana selama berbulan-bulan. Mimpi-mimpi gue aneh-aneh. Kalau gue banyak lah yang aneh-aneh, gue mimpiin. Tapi ya gitu. Dan semuanya, semua yang khotbahin itu malah menyerang gue. Semua firman Tuhan menyerang gue. Karena gue udah ngerasa di dalam, udah kayak orang mati gitu istilahnya lah. Dan di dalam dunia gue ini kayak istilahnya gue udah ngerasa lah kayak gitu. Apa arti di dalam neraka itu rasanya ya, bukan secara fisiknya ya. Kalau fisiknya itu gue nggak ngalamin, tapi secara emosional, secara nurani, secara kejiwaan ya, gue ngerasain itu. Dan lu takut, setiap detik lu takut. Lu bakal takut dipotong-potong, lu bakal takut diapa-apain. Setiap detik lu ada ketakutan itu. Kayak orang udah masuk, udah siap-siap nih, udah siap-siap. Kayak gue ngerasain itu. Jadi makanya gue serang-serangin orang gitu. Gue adalah yang manusia-manusia di sekitar gue itu yang, aduh, gue minta maaf ya semuanya gue minta maaf kalau kalian denger ini. Pokoknya jangan deket-deket sama orang-orang kayak gitu. Jauhin, dukun lah, pakai jangan ke sana. Bodoh. Udah. Dan Tuhan kita lebih besar gitu. Itu aja sih pesannya. Dan gue ada satu hal yang sangat kuat sih untuk menguatkan diri gue itu. Yang pertama, kalau nafas lu masih ada, lu masih, Tuhan masih belum menyerah untuk lu. Kalau nafas lu masih ada. Dan itu sih, kayak mau separah apapun lu, mau segagal apapun lu, mau sehancur apapun keadaan lu sekarang ini, kalau nafas lu masih ada, Tuhan masih ada untuk kamu gitu.